I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin memperlihatkan beberapa materi yang saya pelajari selama 2 minggu ini di Lembaga Praktek Kerja Profesional Mentari. Untuk membuat materi-materinya, saya diajarkan menggunakan software CorelDRAW. Kalau begitu, mari kita saksikan video saya. Selamat menonton. Pertama, buka aplikasi CorelDRAW. Saya di sini membuat objek persegi dengan cara presisi. Pertama kita pilih rectangle tools seperti di gambar ini. Setelah itu klik pada keyboard Ctrl, lalu klik kiri pada mouse agar terbentuk persegi yang presisi. Jika sudah, klik P pada keyboard untuk meletakkan objek tetap di titik 0. Lalu jangan lupa diberi warna agar tampak cantik gambar kita. Untuk mengubah ukuran objek perseginya, kita bisa mengklik pada menu bagian atas seperti di gambar ini. Klik tanda tambah seperti di gambar untuk menambahkan file baru agar kita bisa membuat objek baru. Saya di sini juga diajarkan membuat objek dengan layer berlapis-lapis. Pilih tools seperti yang ada di gambar yang saya tunjukkan ini untuk membuat objek lingkaran, dan kita akan membuat layernya berlapis-lapis. Tekan Ctrl pada keyboard untuk membuat lingkarannya agar presisi. Setelah itu klik P pada keyboard agar objeknya berada di tengah atau di titik 0. Jangan lupa diberi warna. Setelah itu tekan Ctrl D pada keyboard untuk menduplikat objeknya, lalu kita kecilkan sedikit, lalu beri warna yang berbeda agar terlihat lapis-lapisan layernya. Jika sudah selesai, ini kita lihat hasilnya seperti ini. Setelah itu klik kiri tahan pada mouse, lalu klik kanan pada objek dan pilih objek group agar objek menjadi satu, dan jika digeser-geserkan atau dipindahkan dia tidak berubah atau berserakan. Lalu buat halaman baru. Di bagian bawah klik page atau tanda tambah itu untuk menambahkan halaman baru. Kita akan membuat objek yang berlapis-lapis tapi dengan objek yang berbeda. Kita akan menggunakan polygon tools untuk membuat layer berlapis-lapis dengan bentuk objek segi 5. Untuk mengatur bentuk sudutnya, kita bisa mengubahnya dari sini. Sini saya akan membuat segi 5 seperti ini. Lalu beri warna dan Ctrl D agar diduplikat. Setelah itu ganti warnanya agar menjadi berlapis-lapis. Ya, seperti yang di video ini. Jika sudah, lalu klik kiri tahan untuk menselectionnya, lalu pilih klik kanan, lalu group object. Untuk menghilangkan garis pinggirnya seperti ini, pilih pada bagian warna, klik kanan pada non color. Setelah itu udah garis hitamnya akan hilang. Begitu juga pada objek sebelumnya. Buat file baru. Setelah itu klik OK. Setelah itu pilih text tool, lalu kita akan membuat di sini dengan font berlapis-lapis. Ubah jenis fontnya, lalu klik F12 pada keyboard dan width-nya diganti titik 0 cm. Lalu kita besarkan sesuai kemauan kita, jangan terlalu berlebihan. Jika width-nya kebesaran bisa kita ubah menjadi 0,5 cm. Lalu klik selection tools dan klik P pada keyboard agar fontnya tetap berada di tengah atau di titik 0. Setelah itu lalu klik Ctrl C dan Ctrl V untuk mengcopy dan paste teksnya, lalu ganti menjadi warna putih dan garis pinggirnya juga warna putih.
lalu klik F12 dan width-nya ganti jadi 0,3 cm. Lalu Ctrl C dan Ctrl V lagi, ubah warnanya dan width-nya ubah jadi 0,2 cm. Setelah itu klik OK. Lalu Ctrl C dan Ctrl V lagi dan ubah warnanya. Klik F12 pada keyboard, lalu ganti width-nya menjadi 0,1 cm. Dan pada bagian tools, pilih Drop Shadow Tools untuk memberikan bayangan pada teks. Klik kiri tahan pada bagian teks dan pilih mau diletakkan di bagian mana bayangannya, seperti yang digambar ini. Atur pada bagian atas yang sudah saya tandai. Sudah bagian bayangannya bisa kita ubah bentuk warnanya ataupun kedalaman bayangannya. Jika sudah, klik selection tools dan lalu klik kanan pada mouse, lalu pilih group object agar bagian teksnya menjadi satu. Buat file baru untuk kita belajar membuat logo. Untuk mengambil contoh logonya bisa pada bagian menu di bawah atau Ctrl O pada keyboard. Lalu kita cari filenya. Jika sudah dapat filenya, kita akan drag dengan menggunakan klik kiri tahan dan letakkan pada bagian aplikasi Corelnya. Setelah itu kita atur besar dan lebarnya contoh logonya. Jika sudah, selection klik kanan lalu lock object. Objeknya di lock agar jika kita jiplak dia tidak akan bergerak-gerak. Gunakan Bezier tools untuk membuat garis-garis yang bisa kita lengkungkan. Seperti yang digambar ini, cari titik ujung awalnya. Jika sudah, untuk melengkungkannya pilih Shape tool, lalu ke garis yang ingin kita lengkungkan, tunggu sampai berubah menjadi huruf S di bagian kursornya itu. Jika sudah, lalu klik kanan, pilih to curve. Jika garisnya sudah diatur, lalu klik kanan
pada objek, lalu pilih unlock object agar bisa kita pisahkan gambarnya dan hasil yang kita jiplak tadi. Untuk memberikan warna gradiasi, pilih pada bagian menu Interactive Fill Tools. Lalu, jika sudah pada bagian atas, pilih yang seperti saya tunjuk itu, lalu arahkan garis-garis warnanya sesuai yang mau kita buat warnanya. Pilih yang seperti pensil itu untuk memberikan warna pada objek sesuai dengan contoh logonya. Untuk menambahkan warna baru pada garis tersebut, double klik agar muncul kolom warna yang bisa kita ubah juga. Jika sudah, beri teks seperti yang ada di contohnya dengan menggunakan text tool. Lalu selection semua teksnya dan pilih jenis fontnya sesuai yang kita mau. Jika sudah, pilih fontnya, lalu atur sesuai ukuran yang kita inginkan. Setelah itu jangan lupa diberi warna, selection bagiannya, lalu pilih warnanya dengan menggunakan color airdrop tools agar sesuai dengan seperti contohnya. Jika sudah sesuai dengan contohnya, lalu klik kanan object group. Setelah itu, klik file, lalu pilih save, dan letak di bagian partisi D, terserah di mana mau kalian letak. Lalu klik save, atau buat folder baru dengan klik kanan lalu pilih new. Setelah itu klik save, dan begitu semuanya. Cara men-save-nya juga sama.